Al-Ghasyiyah. Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat sekalian, yang krusial dan ini penting nampaknya bahwa setelah nanti sholat istisqa selesai dilakukan, dilanjutkan dengan khutbatain, dua khutbah yang dibacakan oleh khatib. Dan terkait dengan khutbah ini ada satu kekhususan dari sholat istisqa. Yang pertama, bila mana di dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu membaca takbir saat khutbah, baik di khutbah yang pertama maupun yang kedua, maka di khutbah sholat istisqa ini membaca istighfar. Di khutbah yang pertama 9 kali dan di khutbah yang kedua 7 kali. Ini adalah sebuah arahan bahwa kita perlu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dari segala dosa. Sehingga ketika khatib khutbah pun ini ditegaskan sebagai sesuatu yang disyariatkan. Kemudian kekhususan yang kedua dan perlu diketahui bersama, nanti ketika khatib membacakan khutbah yang kedua, pada kira-kira sepertiga bacaan khutbah yang kedua itu, khatib akan menghadap kiblat, jadi membelakangi jamaah. Pada kira-kira sepertiga dari khutbah tsaniyah, khutbah yang kedua, nanti imam akan menghadap ke kiblat. Dan mohon di sini mendapat perhatian khusus. Ketika itu jamaah semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tetap pada posisi duduk, dan imam setelah menghadap ke kiblat akan menggerakkan selendang atau sorban. Dan saya kira al-mukarramun jamaah sekalian sudah siap dengan sorban atau selendang khusus untuk laki-laki. Bagi yang perempuan tidak apa-apa, tidak harus melakukan amal atau gerakan perubahan selendang ini. Mohon izin saya akan memberikan contoh pergerakan untuk kolab dan perubahan sorban itu. Sorban ini ditaruh di bagian pundak sebelah kanan. Posisinya sekarang juga bisa diatur dan ditaruh di kanan. Selendangnya dipanjangkan supaya memudahkan proses pergerakan. Ini disebut dengan at-tahwil atau kolab. Nah, mari kita lakukan pergerakan perubahan. Pergerakan perubahan yang terjadi itu kaidahnya dua. Satu, memindahkan selendang atau sorban ini dari kanan ke kiri. Kemudian yang posisinya paling atas diubah menjadi paling bawah. Pergerakannya, tangannya, mohon izin, sambil praktik. Sorban ditaruh begini, dan tangannya yang kanan dimasukkan ke bawah dulu. Dimasukkan ke bawah selendang atau sorban. Lalu diputar seperti melilit dan menangkap kepala sorban ini. Seperti begini, ditangkap, dipegang. Setelah tertangkap dan terpegang dengan posisi seperti ini, supaya memudahkan nanti pergerakan dan tidak terjadi rasa sakit atau salah pergerakan, pastikan begini. Jadi saya ulangi, ini yang tidak kelihatan mohon menyesuaikan. Selendang posisinya di kanan. Selendang posisinya di kanan, lalu tangan yang kanan masuk di bawah selendang, lalu diputar dan menangkap bagian kepala sorban yang di bawah. Setelah ditangkap, dipegang dengan cukup supaya tidak lepas.
pastikan sorban yang di belakang badan kita juga ditangkap. Ditangkap dengan tangan kiri. Nangkapnya mudah. Seperti ini. Ditangkap. Setelah tertangkap dengan posisi seperti ini, maka kemudian lakukan gerak perpindahan secara serentak dan mengikuti gerakan imam. Jadi makmum itu posisinya persis mengikuti imam. Nanti imam akan memulai pergerakan. Tarik, pindahkan. Dan sorban sudah berpindah ke posisi pundak sebelah kiri tanpa keseleo. Ini posisi di belakang. Saya akan balik supaya posisinya ada di depan. Al-Mukarramun, bapak-bapak, utamanya kalau ibu-ibu tidak usah. Ini adalah simbolisasi di mana Allah membalik keadaan dari kemarau kepada hujan rahmah, hujan yang memberikan kemanfaatan, disimbolisasi seperti ini. Kita mulai gerakannya secara serentak. Kita taruh sorbannya di pundak sebelah kanan dan kemudian tangan yang kanan menyusup ke bawah sorban, lalu tangan ini menangkap sorban dan sorbannya ditangkap dengan posisi seperti ini, dipegang. Jangan lupa di belakangnya juga begini, dipegang, ditangkap. Setelah benar dan nyaman, yang nyaman itu sorbannya yang panjang. Kalau yang pendek agak susah ditangkapnya dan dilakukan pergerakan sehingga kurang leluasa. Tetapi sesuaikan saja dan jangan membuat kemotorotan sehingga menimbulkan rasa sakit karena pergerakan ini. Nah, setelah itu lalu dilakukan gerak berpindah dari kanan, dari pundak kanan ke pundak kiri dan dari atas ke bawah. Lakukan serentak. Nah, begitu. Oke, jadi posisi tangan kiri ini memegang dari atas sehingga tidak ada rasa sakit.